teman-teman semua, kembali lagi bersama Jud Mutia. Hari ini kita akan berpetualang ke tempat yang penuh sejarah dan inspirasi, yaitu Museum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebuah ruang edukasi yang memadukan warisan sejarah dengan teknologi mutakhir. Untuk waktu operasionalnya, pada hari Selasa hingga Jumat, pada pukul 9 hingga 15 waktu Indonesia Barat, dan untuk di hari Sabtu dan Minggu di pukul 9.30 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk tiket masuknya gratis ya teman-teman. Nah, pastinya teman-teman juga sudah tidak sabar kan? Untuk itu, yuk kita langsung mulai petualangan edukatif ini. Museum Kepolisian Negara Republik Indonesia pertama kali dibangun dan diresmikan pada tahun 2009 oleh Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri. Seiring berkembangnya zaman, Museum Polri mengalami revitalisasi secara komprehensif dan diresmikan kembali oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini, yaitu Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Mengusung konsep museum modern, Museum Polri ini menyajikan sejarah melalui penataan modern, diorama interaktif, layar sentuh, dan pengalaman virtual yang menyenangkan yang memudahkan seluruh generasi belajar dengan mudah dan menyenangkan. Di sini, kita akan melihat bagaimana Polri tumbuh dan berkembang, dari jejak awal konsep kepolisian di masa kerajaan-kerajaan Nusantara, masa kolonial, hingga institusi kepolisian modern yang adaptif dengan era digital saat ini. Selain Majapahit, berbagai kerajaan di Nusantara juga memiliki sistem keamanannya masing-masing sesuai adat dan struktur kerajaan saat itu loh. Seperti di Samudra Pasai terdapat Ule Balang atau Panglima Sagi, di Mataram Surakarta dikenal istilah Kanyakan, Senopati, dan Adipati, di Bone terdapat badan bernama Arung Ponceng, di Bali kita mengenal Pecalang, dan di Jawa disebut Jagabaya. Hai teman-teman, kita mulai dari masa VOC terlebih dahulu ya. Di tahun 1620, Belanda menunjuk semacam kepala polisi di Batavia. Nah, beliau ini yang mengurus hukum dan ketertiban di kota. Lanjut ke abad 19, di masa Hindia Belanda, sistem kepolisian kita menganut dual model sistem. Terdapat polisi khusus untuk bangsa Eropa dan ada juga untuk rakyat pribumi. Pada masa pendudukan Jepang 1942 hingga 1945, kepolisian di Hindia Belanda diambil alih dan diubah menjadi Keisatsutai di bawah kendali militer Jepang. Setelah Belanda menyerah pada 8 Maret 1942, aparat polisi kolonial tetap difungsikan dengan pengawasan ketat. Jepang mendirikan sekolah polisi di Sukabumi yang kemudian dipindahkan ke Tangerang dengan pelatih dari Jepang dan Taiwan. Pada April 1944, dibentuk pasukan khusus bersenjata bernama Tokubetsu Keisatsutai yang dilengkapi pedang katana dan dipimpin perwira Jepang berpangkat Letnan 1. Begitu diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia, 2 hari kemudian langsung ditetapkan bahwa institusi kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Kemudian di tanggal 21 Agustus, Polisi Istimewa Surabaya mendeklarasikan bahwa polisi adalah polisi Republik Indonesia. Pada 29 Agustus 1945, kepolisian di Padang berhasil diambil alih dari kekuasaan Jepang. Sebulan kemudian, tepatnya pada 29 September 1945, Kepala Kepolisian Negara resmi diangkat. Tak lama berselang, terjadi pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Kemudian, 1 Juli 1946, jabatan kepolisian menjadi mandiri di bawah Perdana Menteri. Di tahun yang sama, lahirlah mobil brigade
Selanjutnya, pada 10 Juli 1948, struktur kepolisian provinsi terbentuk dan polisi turut berjuang dalam peristiwa PKI Madiun pada September hingga Oktober 1948. Pasca kesepakatan Roemroyen, Belanda meninggalkan Yogyakarta dan akhirnya Polisi Negara DIY bersama TNI kembali memasuki Yogyakarta. Selanjutnya, pada 15 Juli 1949, Kepolisian Negara resmi ditempatkan di bawah Kementerian Pertahanan sebagai koordinator keamanan. Pasca perjanjian KMB 1949 yang membentuk Republik Indonesia Serikat, kepolisian berada di bawah Perdana Menteri melalui perantara Jaksa Agung. Namun, terpecahnya lembaga kepolisian menjadi dua entitas, yaitu Polisi Negara Bagian dan Polisi Republik Indonesia, menyebabkan kekacauan administratif dan situasi keamanan yang tidak stabil, sehingga mendorong gagasan pembentukan kepolisian yang terpimpin secara sentral, serta memperkuat keinginan rakyat untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemudian dimulai melalui pertemuan penggabungan RIS dengan RI pada 19 Mei 1950. Di masa demokrasi terpimpin, Kepolisian Republik terintegrasi ke dalam ABRI melalui keputusan Presiden. Kemudian pada tanggal 1 Juli ditetapkan sebagai Hari Bayangkara. Memasuki era Orde Baru pada 1966 sebagai awal transisi kekuasaan nasional, rangkaian peristiwa penting pun terjadi, mulai dari peristiwa Malari 1974, lahirnya KUHP pada 1981 yang mereformasi sistem peradilan pidana, pengesahan UU Nomor 20 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NRI, penetapan Kode Etik Profesi Kepolisian pada 1985, lahirnya UU Kepolisian Nomor 28 1997 hingga krisis moneter dan gelombang demonstrasi mahasiswa pada 1998 yang menandai berakhirnya Orde Baru dan lahirnya era reformasi. Pada masa Orde Baru, Polri merupakan bagian dari ABRI hingga akhirnya dipisahkan secara institusional pada era reformasi, ditandai dengan upacara resmi pada 1 April 1999 melalui penyerahan Panji Tribrata dan penempatan Polri di bawah Dephankam. Setahun kemudian, TAP MPR menegaskan kemandirian Polri di bawah Presiden secara langsung. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menetapkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang memiliki fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, itu dia teman-teman semua informasi menarik dan bersejarah yang ada di lantai 1. Seru banget kan? Tapi tenang, petualangan kita tidak hanya sampai di sini saja. Yuk kita lanjut ke lantai 2. Kira-kira akan ada apa aja ya? Nah, sekarang kita telah berada di lantai 2. Dengan konsep museum modern, di sini terdapat banyak sekali layar sentuh interaktif yang sangat menarik loh teman-teman. Melalui fitur ini, kita dapat mengakses informasi lengkap mengenai keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas, mulai dari peran Harkamtibmas, tugas Babin Kamtibmas, hingga koleksi arsip foto dan video dokumentasi. Siapa nih yang suka banget foto-foto? Pastinya kita semua kan? Di Museum Polri ini tersedia fasilitas foto booth. Di sini teman-teman bisa berpose dan berfoto bersama berbagai satuan kerja di lingkungan Polri loh, seperti Brimob, Polairut, K9, Sabara, dan masih banyak satuan kerja lainnya. Nah, teman-teman, selain kita mengenal sejarah dan kiprah Polri, di sini juga terdapat Polwan atau Polisi Wanita Republik Indonesia. Esti Bakti Warapsari, pengabdian putri-putri pilihan menuju ke arah tercapainya cita-cita luhur, yaitu terciptanya masyarakat tata tentram kertara harja kepada negara dan bangsa. Nah teman-teman, sebelum kita eksplorasi lebih lanjut, kita ngobrol-ngobrol santai dulu yuk dengan salah satu pengunjung yang ada di sini.
Halo. Saya Mutia. Sebelumnya boleh ganggu waktunya sebentar nggak, Om? Nggak apa-apa. Justru saya senang kalau diajak ngobrol sama Mbaknya. Wah, terima kasih banyak, Om. Sebelumnya boleh tahu Om namanya siapa ya, Om? Nama saya Alex Johnson, saya tinggal di Jakarta Timur, dan saya pertama kali datang ke Museum Polri ini ternyata sangat berkesan sekali. Wah, kalau boleh tahu apa nih, Om, kira-kira kesan pertama begitu masuk dan menjelajahi Museum Polri ini? Ternyata Museum Polri ini sangat modern, bagus, rapi, dan sangat interaktif. Wah, seneng banget nih, Om, dengernya. Oh ya, kalau boleh tahu apa sih, Om, kira-kira tempat yang paling berkesan yang telah Om kunjungi di Museum Polri ini? Yang Om sangat berkesan, ternyata Om melihat ada museum di sebelah kiri itu tentang perjuangan Polri yang ikut serta andil alih dalam perdamaian dunia, PBB. Yang selama ini Om tahu, kan itu TNI. Ternyata Polri juga ikut serta dalam misi perdamaian dunia. Om benar-benar sangat salut dan takjub. Betul banget, Om. Tentunya itu kan tugas dari FPU atau Foreign Policy Unit ya, Om. Betul Tentunya sekali. Tugasnya berat tapi sungguh sangat mulia. Nah, pertanyaan terakhir nih, Om. Kira-kira mengapa sih penting bagi generasi muda untuk datang ke museum seperti ini? Karena museum ini bukan cuma tentang masa lalu, tapi soal identitas dan inspirasi. Anak muda zaman sekarang perlu tahu sejarah bangsanya, termasuk perjalanan institusi seperti Polri. Biar kita bisa kritis, tapi tetap adil dalam penilaian. Dan yang paling penting, kita lebih menghargai peran Polri yang berjuang, yang tidak selalu terlihat. Wah, Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Om Alex. Sekali lagi terima kasih banyak telah meluangkan waktu dan berbagi pandangan inspiratif ya, Om. Iya, sama-sama Kakak ini. Nah, teman-teman, seperti yang telah dikatakan oleh Om Alex bahwa banyak sekali hal-hal yang dapat kita temukan di sini. Untuk itu, yuk teman-teman jangan ragu untuk datang ke Museum Polri. Ini dia Bapak Kapolri dari masa ke masa. Di area ini terdapat layar interaktif yang super keren ya teman-teman. Di sini kita dapat melihat profil lengkap Bapak-Bapak Kapolri, dari jejak karir hingga kebijakan dan prestasi yang telah diraih selama masa kepemimpinan. Kita dapat menelusuri dari Bapak Kapolri yang pertama, yaitu Bapak Raden Said Sutanto Djokrodiatmojo. Kemudian Bapak Bambang Hendra Danuri, hingga Kapolri pada masa kepemimpinan saat ini, yaitu Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI. Berikut adalah profil dari Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Selama masa kepemimpinannya, beliau menerapkan 8 komitmen Kapolri dan 16 program prioritas Kapolri. Nah, itu dia teman-teman seluruh hal menarik yang ada di lantai 2. Sekarang kita menuju ke lantai yang paling terakhir, yaitu lantai 3. Yuk teman-teman. Oh iya, untuk akses di museum ini tidak hanya bisa menggunakan tangga ya, tapi teman-teman juga dapat menggunakan lift. Sekarang mari kita lanjut memasuki ruangan yang membahas mengenai Korps Lalu Lintas atau Korlantas. Halo teman-teman, sekarang aku lagi ada di salah satu spot seru di Museum Polri, yaitu area Korps Lalu Lintas. Di sini kita dapat mengenal lebih dekat dengan peran penting Korps Lalu Lintas Polri dalam menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan. Tidak hanya melihat-lihat, tapi kita juga bisa belajar soal pentingnya disiplin berkendara, paham rambu-rambu, hingga bagaimana cara menghadapi situasi darurat di jalan. Nah, yang bikin makin seru nih, di sini juga terdapat permainan virtual reality pakai Oculus Quest 2,
Begitu pakai kacamata VR-nya, rasanya benar-benar kayak kita tuh lagi ada di lapangan, menyetir kendaraan taat sama rambu-rambu, sampai menghadapi kondisi lalu lintas yang padat banget. Di lantai 3 Museum Polri terdapat ruang teater audio visual. Perang melawan terorisme bukanlah sekedar kebijakan nasional, melainkan merupakan komitmen global yang diemban oleh seluruh negara demi menjaga perdamaian dan keamanan umat manusia. Di Indonesia, upaya pemberantasan terorisme tidak hanya dilaksanakan melalui penegakan hukum oleh aparat, namun juga dilakukan secara komprehensif dan kolaboratif lintas sektor, termasuk melalui edukasi publik yang bersifat preventif. Sebagai wujud nyata kontribusi tersebut, Museum Polri menghadirkan area Densus 88, sebuah ruang yang didedikasikan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat akan bahaya dari terorisme dan radikalisme, melalui koleksi foto, serpihan bom, serta barang bukti dari kasus terorisme yang telah mengguncang Indonesia. Setiap artefak menjadi pengingat akan tragedi kemanusiaan sekaligus pelajaran berharga tentang pentingnya kewaspadaan dan kesatuan. Pada area ini, kita dapat melihat peta interaktif yang menampilkan berbagai peristiwa pengobaman yang telah terjadi di Indonesia, lengkap dengan sejarah singkat dan lokasi kejadiannya. Salah satunya adalah tragedi Bom Bali, yang menjadi peristiwa terorisme terbesar dalam sejarah Indonesia dan meninggalkan luka mendalam bagi bangsa, sekaligus menjadi titik balik penguatan sistem keamanan nasional. Melalui peta ini, kita diajak untuk mengenang, memahami, dan sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga keamanan dan mencegah radikalisme. Dan itulah perjalanan inspiratif kita menyusuri Museum Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bukan hanya sekedar tempat menyimpan sejarah, tapi juga cermin perjuangan, integritas, dan transformasi Polri dari masa ke masa. Dedikasi luar biasa dari para bayangkara sejati untuk negeri tercinta. Terlebih lagi di bawah kepemimpinan Bapak Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo, MSI. Polri kini tidak hanya sebagai penjaga keamanan, tapi juga sebagai mitra masyarakat dalam menghadirkan keadilan yang presisi. Terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri atas komitmen dan legasi yang telah dan terus Bapak ukir. Sosok Bapak bukan hanya pemimpin bagi institusi, tapi juga inspirasi bagi generasi. Saya Cut Mutia mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Dan ingat, tugas keamanan bukan hanya tugas Polri, tapi juga kita bersama seluruh rakyat Indonesia.